Selamat datang di video ini. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan analisis rasio, khususnya untuk rasio likuiditas. Nah, supaya saudara bisa mengikuti video ini dengan baik, silahkan saudara download dulu untuk handout yang sudah saya upload di virtual class. Oke, kita akan langsung ke materinya. Baik, untuk yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pengertian dari analisis rasio. Analisis rasio itu adalah analisis yang menunjukkan hubungan matematik dan juga sekaligus perbandingan antara elemen laporan keuangan pada satu periode tertentu. Nah, untuk analisis rasio ini, ya setelah kita nanti melakukan analisis rasio, ini bermanfaat untuk yang pertama itu mengukur kondisi dan prestasi keuangan perusahaan saat ini dan juga di masa lalu sebagai dasar untuk memprediksi kemampuan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang. Ya, jadi dengan analisis rasio ini diharapkan bisa membantu untuk mengukur kondisi dan prestasi keuangan dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah menilai efektivitas kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh manajemen atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Ya, nah biasanya nanti ada beberapa kebijakan yang diambil ataupun keputusan yang ditetapkan. Ya, ini akan dilihat seberapa efektifkah manajemen ini dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan ya dalam kegiatan operasinya. Lalu selanjutnya itu adalah untuk membuat laporan keuangan proforma. Nah, untuk penyusunan laporan keuangan proforma sendiri itu nanti akan dibahas khusus ya setelah saudara nanti menghadapi ujian tengah semester. Ya, nanti di sesi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, untuk jenis rasio sendiri itu ada 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah analisis rasio likuiditas ya. Kemudian yang kedua adalah rasio solvabilitas. Yang ketiga itu adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari pemanfaatan aktiva, rasio kinerja operasi, dan juga kembalian investasi ya. Lalu yang terakhir itu adalah rasio pasar ya, atau bisa juga disebut rasio investor. Oke, saya next. Yang akan saya bahas khusus di video ini itu adalah rasio likuiditas. Nah, nanti di video saya selanjutnya akan dibahas juga untuk beberapa rasio lainnya. Oke, untuk rasio likuiditas sendiri ya, sebelum saya masuk ke rasio likuiditas, di sini untuk penggolongan rasio sendiri itu secara umum saya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kewajiban jangka pendek, lalu yang kedua itu adalah kewajiban jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek di sini ya, seorang kreditur itu ya apabila dikaitkan jangka pendek itu lebih menekankan untuk menilai kemampuan perusahaan di dalam membayar hutang yang segera harus dilunasi. Nah, maksudnya di sini itu adalah yang hutangnya itu memiliki usia kurang dari 1 tahun. Nah, dalam jangka pendek itu jumlah aset lancar yang dimiliki ini akan menentukan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek ataupun untuk melihat seberapa tinggi tingkat likuiditasnya. Nah, ini nanti akan tergambarkan pada rasio likuiditas. Lalu yang kedua itu adalah kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang ini lebih menekankan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga pinjaman
dan kemampuan membayar pokok pinjaman atau menilai berapa tingkat profitabilitasnya. Ya, jadi ada dua penggolongan ini yang nantinya itu akan saudara pelajari dalam analisis rasio. Ya, untuk yang saat ini yang akan saya bahas itu adalah yang short term liquidity ratio. Ya, nah untuk rasio likuiditas sendiri itu adalah rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban finansialnya jangka pendek. Nah, jangka pendek di sini berarti umurnya sendiri itu maksimal itu adalah 1 tahun. Ya, maksimal itu adalah 1 tahun. Nah, kemampuan perusahaan itu dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek ada beberapa hal yang dipengaruhi. Yang pertama itu adalah jumlah aset lancar yang tersedia untuk membayar liabilitas lancar. Ya, karena ini adalah kewajiban jangka pendek, maka yang akan difokuskan di sini adalah pembayaran untuk liabilitas lancar. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah seberapa banyak jumlah liabilitas lancar yang harus dibayar. Nah, ini harus dilihat dari ya waktu dalam melunasi liabilitas lancar. Kita harus lihat pakai prioritasnya seperti apa. Lalu yang selanjutnya itu adalah ketersediaan aset lancar untuk membayar liabilitas itu dipengaruhi oleh tingkat likuiditas. Jadi dalam perusahaan itu melunasi liabilitas lancar, ini harus nanti berarti menggunakan aset lancar. Ya, berarti harus menggunakan aset-aset yang ya dipengaruhi oleh tingkat likuiditasnya. Nah, di sini tingkat likuiditas sendiri itu adalah bagaimana suatu aset itu bisa dengan mudah, cepat, dan pasti diubah menjadi kas. Maka di sini aset lancarlah yang memang cocok dengan tingkat likuiditas yang cukup baik. Nah, tetapi kita juga harus melihat dulu karena tidak semua aset lancar itu memiliki tingkat likuiditas yang baik. Maka untuk melihat suatu aset itu memiliki tingkat likuiditas yang baik, maka kita harus lihat bagaimana aset tersebut ya dengan mudah, cepat, dan pasti untuk diubah menjadi suatu kas ya. Nah, ini dilihat dari setiap jenis aset lancar yang nanti akan kita gunakan untuk membayar liabilitas lancar. Oke, kita lanjut. Nah, untuk rasio likuiditas sendiri itu ada yang namanya rasio likuiditas utama dan juga tambahan. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah yang jenis rasio likuiditas utama. Nah, di sini ada 4 jenis ya rasio likuiditas yang utama. Yang pertama dulu yang akan saya bahas itu adalah modal kerja atau working capital. Nah, di sini untuk mencari aset modal kerja itu dengan cara aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Tapi kalau ditanya apa sih modal kerja? Modal kerja di sini adalah uang tunai dan aset yang mudah diuangkan untuk mendanai kegiatan operasi yang sehari-hari. Maka dia disebut sebagai working capital atau modal kerja. Maka untuk mencari modal kerja ini, saudara harus menghitung dengan cara aset lancar, total aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar, total liabilitas lancar. Lalu yang kedua itu adalah current ratio. Ya, current ratio di sini adalah rasio yang memang digunakan untuk mengetahui sejauh mana aset lancar perusahaan itu digunakan untuk melunasi hutang lancar yang akan jatuh tempo atau memang harus segera dilunasi. Ya. Nah, di sini untuk menghitung current ratio itu adalah caranya ya total aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Sebagai contoh, misalnya ketika nanti saudara sudah menghitung current ratio, lalu menemukan angka current ratio sebesar 1,8.
Maka 1,8 ini berarti setiap Rp1 kewajiban lancar perusahaan dijamin dengan pembayaran oleh aset lancar sebesar Rp1,8. Ya. Kalau dilihat dari rasio ini, berarti semakin tinggi nanti current rasio yang dimiliki, ya, maka semakin baik perusahaan itu. Kenapa? Berarti dalam perusahaan itu menanggung kewajiban lancar, ya, itu bisa dipenuhi oleh 1,8 aset lancar. Ya, jadi setiap current rasio kalau misalnya dilihat nilainya lebih dari 1, maka itu pasti baik. Berarti aset yang dimiliki atau aset lancar yang dimiliki itu nilainya itu di atas nilai dari liabilitas lancarnya. Nah, itu untuk current rasio, ya. Nah, nanti ketika saudara menghitung, ya, kemudian nanti saudara harus membuat kesimpulan yang demikian. Oke, yang selanjutnya itu adalah quick asset test ratio, ya. Quick asset test ratio ini, ya, itu nanti saudara juga akan menghitung dengan cara, kalau yang tadi itu ya dengan cara total dari aset lancar, ya. Tapi karena ini quick ya sifatnya, maka yang digunakan itu adalah kas, surat berharga, dan piutang. Nah, di sini yang digunakan itu adalah 3 akun ini, ya. Tetapi mungkin nanti saudara juga akan menemukan untuk menghitung quick asset test ratio itu adalah total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Ya, nanti ada rumus lagi juga untuk menghitung quick asset test ratio ini, ya. Selain dengan cara ini, itu bisa juga dengan cara total aset lancar dikurangi dengan persediaan. Nah, kenapa kok total aset lancar dikurangi dengan persediaan? Nah, untuk perhitungan pada quick test rasio ini, akun persediaan ini tidak diperhitungkan dalam rasio ini. Ya, karena apa? Persediaan ini merupakan akun yang paling tidak liquid dalam aktiva lancar atau aset lancar. Karena dalam perusahaan itu membuat persediaan menjadi kas itu membutuhkan waktu atau effort yang cukup lama dibandingkan dengan kas, surat berharga, ataupun piutang. Itu akan jauh lebih lama kalau memang menggunakan persediaan. Maka persediaan ini kita keluarkan. Ya, jadi nanti saudara tidak perlu kaget bahwa dalam quick asset test ratio ini ada beberapa atau jenis perhitungan, tapi yang digunakan adalah umumnya yang ini. Tapi nanti ada juga itu dengan cara total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Nah, kalau pada quick asset test ratio ini, kalau misalnya ya tadi quick asset test, oke, misalnya 0,8, ya 0,8. Berarti ya misalnya kalau ada quick rasio itu nilainya 0,8, berarti setiap Rp1 hutang lancar itu akan dijamin oleh ya 0,8 kas dan surat berharga dan juga piutang yang ada tanpa harus menunggu hasil penjualan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Nah, di sini kalau saudara perhatikan karena nilai quick asset test ratio ini kurang dari 1, maka perusahaan itu harus ya menguangkan kembali ya, mencari aset lancar lain supaya nilainya jauh lebih baik atau lebih dari 1, karena kegiatan dari untuk menganalisis quick asset test ratio ini itu adalah untuk melunasi liabilitas lancar. Berarti aset lancar yang dimiliki selain persediaan itu nilainya masih di bawah dengan liabilitas lancar. Jadi masih kurang baik ya. Jadi harus ditingkatkan kembali. Maka kalau misalnya untuk quick asset test ratio ini
angkanya lebih dari 1 itu pasti jauh lebih baik. Ya, karena apa? Untuk melunasi liabilitas lancar ini, kas, surat berharga, piutang dagang itu bisa menutup untuk membayar liabilitas lancar jika dalam waktu dekat. Oke, yang selanjutnya itu adalah cash ratio. Untuk cash ratio ini itu merupakan perbandingan antara kas yang ada di perusahaan, cash on hand dan juga cash di bank ya, termasuk dengan surat berharga kalau memiliki deposito ataupun surat berharga lain dibandingkan dengan total utang lancar. Ya. Nah, rasio ini itu merupakan kemampuan kas dari perusahaan untuk melunasi utang lancarnya tanpa harus mengubah aset lancar lain ya selain kas ya menjadi kas. Jadi benar-benar memanfaatkan aset yang paling liquid. Ya, yaitu adalah kas dan juga surat berharga. Ya, untuk membayar ya liabilitas lancarnya. Jadi, kalau misalnya perusahaan itu memiliki cash ratio 1,2 ya, berarti setiap 1 rupiah liabilitas lancar itu akan ditanggung oleh cash sebesar 1,2 gitu ya. Nah, ini karena dia lebih dari 1, ini sangat baik ya. Berarti dalam menanggung liabilitas lancarnya, perusahaan itu bisa dalam jangka waktu dekat memanfaatkan kas dan juga setara kasnya ataupun surat berharga untuk membayar liabilitas lancarnya. Oke, ini adalah keempat rasio yang utama dari likuiditas, rasio likuiditas ya. Oke, supaya saudara nanti tidak bingung, saya akan langsung masuk ke contoh ya. Saya contoh menggunakan Excel. Mari kita masuk ke Excel-nya. Baik, untuk contoh ya, ini terkait dengan rasio likuiditas yang utama. Ini saya pindah ke Excel supaya nanti saudara saya lebih mudah dalam menjelaskan dan tidak perlu bolak-balik pada slide yang sudah atau handout yang sudah saya berikan. Isinya cukup sama, ya, isinya sama. Baik, kita lihat dulu ya untuk data ringkasan informasi tentang aset lancar dan liabilitas PTA, PTB, PTC ya per 31 Desember 2018. Di sini ada kas, kemudian ada surat berharga, ada piutang dagang, ada persediaan, lalu totalnya, kemudian ada liabilitas lancar. Ya, ini masing-masing untuk PTA, PTB, dan juga PTC. Ya, kemudian saudara perhatikan di slide yang selanjutnya itu sudah ada nilai dari perhitungan. Nah, tetapi yang ditanyakan dari ketiga perusahaan ini, mana sih yang kondisi perusahaannya itu paling liquid? Ya, liquid tadi ya, kalau saya review kembali, liquid itu adalah seberapa mudah, seberapa cepat ya, kemudian seberapa atau seberapa pasti gitu ya. Suatu aset itu bisa diubah menjadi kas. Ya. Jadi kita akan lihat dari ketiga perusahaan ini mana yang paling liquid. Nah, untuk menentukan perusahaan ini liquid atau tidak, kita bisa menggunakan rasio likuiditas yang utama. Ya, yang pertama itu adalah modal kerja, yang kedua itu adalah current ratio, yang ketiga itu adalah quick asset test ratio, lalu ada cash ratio. Kita akan hitung ya untuk masing-masing perusahaan. Yang pertama dulu untuk PTA. PTA untuk menghitung modal kerja rumusnya ini. Ya, mohon maaf saya pakai tanda panah nanti cukup banyak gitu ya. Ini untuk menunjukkan ya saudara nanti
melihat nilai ini itu rumusnya bagaimana? Yaitu adalah aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Ya, aset lancarnya itu adalah 1 juta dikurangi 250.000. Maka ketemu 750.000. Oke, PTA, PTB, PTC nilainya sama. Ya, 1 juta dikurangi 250.000. Lalu yang selanjutnya itu adalah current ratio. Untuk current ratio itu adalah total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar. Total aset lancar nilainya 1 juta dibagi dengan total liabilitas lancar yaitu 250.000. Maka nilainya adalah 4. Ya, kalau saudara perhatikan di handout yang saya berikan itu adalah 4:1. Nah, 4:1 di sini nanti itu adalah satunya itu adalah liabilitas, 4-nya itu adalah aset lancar. Ya, tapi untuk untuk penulisan boleh seperti ini tidak apa-apa. Lalu untuk di PTB, PTC sama. Current ratio itu nilainya adalah 4 untuk masing-masing perusahaan. Selanjutnya itu adalah quick asset test ratio. Ya, caranya itu adalah kas ditambah surat berharga ditambah piutang dagang. Berarti kasnya 100.000 untuk PTA, surat berharganya 0, kemudian piutang dagangnya 100 dibagi dengan 250.000. Maka ketemu nilainya 0,8. Lalu untuk PTB itu adalah 150.000 ditambah 25.000 ditambah 175 dibagi 250. Ketemu 1,4. Ya. Untuk C itu 200 ditambah 50 ditambah 250 dibagi 250. Ketemu 2. Ya. Untuk masing-masing. Baik itu PTA, PTB, PTC. Ini untuk quick asset test ratio. Lalu untuk cash ratio itu adalah kas ditambah surat berharga dibagi dengan liabilitas lancar. Kita lihat untuk cash ratio itu yang paling liquid ya berarti cash dan surat berharga itu adalah 100 ditambah 0 dibagi 250 maka ketemu 0,4. Lalu untuk PTB 150 ditambah 25 dibagi 250 maka ketemu 0,7. Lalu di PTC itu 250 ditambah 50, 200 ditambah 250 dibagi 250 maka ketemunya 1. Ya, ini untuk perhitungannya. Jadi untuk menilai liquid atau tidak kita bisa memanfaatkan 4 rasio ini. Ya. Nah, kesimpulannya kalau saudara lihat berdasarkan dari hasil ya, yang paling liquid itu adalah yang saya beri warna hijau. Ya. Kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, ya, bahwa perusahaan itu akan bisa dianggap liquid kalau memiliki aset lancar yang cukup lebih, ya, dibandingkan dengan liabilitas lancarnya. Terbukti dari hasil perhitungan yang dilihat, yang kita kerjakan ini, itu adalah nilai dari ya jumlah kas dan setara kas di sini bisa cukup untuk melunasi liabilitas lancarnya. Kenapa? Karena nilainya di atas 1. Ya, baik itu current ratio, kemudian quick asset test ratio, dan cash ratio di sini nilainya itu sudah lebih dari 1. Sehingga memang untuk PTC ini adalah kondisi perusahaan yang paling liquid. Ya, karena dari segi melunasi liabilitas lancarnya ini ya ini cukup mampu gitu ya.
Sementara kalau untuk PTB ya, untuk PTB di sini ya, untuk melunasi liabilitas lancarnya harus bisa menagih piutangnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena berdasarkan dari cash rasionya, berarti yang paling liquid itu adalah kas dan surat berharganya, itu belum bisa melunasi liabilitas lancarnya karena nilainya masih di bawah 1. Tetapi apabila perusahaan atau PTB ini ya dapat menagih piutangnya terlebih dahulu, maka dia bisa melunasi liabilitas lancarnya. Ya, maka ini dia tengah-tengah. Dia harus ada effort lagi untuk bisa melunasi liabilitas lancarnya, yaitu dengan cara ya mengubah piutangnya terlebih dahulu atau menagih lah piutangnya terlebih dahulu. Nah, kondisi yang di PTA ini ya, sekarang yang kita lihat ke PTA ini bisa gitu ya melunasi utangnya itu bisa. Tetapi ya, di sini PTA itu tidak bisa hanya mengandalkan yang pertama kasnya saja atau setara kasnya saja atau surat berharganya. Karena apa? Nilainya masih di bawah 1, 0,4. Berarti apabila perusahaan itu atau PTA ini melunasi utangnya hanya memanfaatkan kas atau setara kasnya saja, itu masih belum bisa karena nilainya masih di bawah 1. Kemudian dia melakukan effort lagi, yaitu dengan cara menagih piutangnya. Masih belum bisa. Ya. Kenapa? Karena nilainya masih di bawah 1. Ya. Sehingga apabila perusahaan itu sudah punya kas, surat berharga, ditambah lagi dia menagih piutangnya, itu masih belum bisa mencukupi ya untuk melunasi liabilitas lancarnya. Nah, baru bisa dia melunasi, yaitu dengan cara harus menjual dulu lebih dulu persediaan yang masih ada. Jadi harus bisa menjual ya kemudian menjadikan kas kembali ya persediaan tersebut ya sehingga baru bisa melunasi liabilitas lancarnya. Terbukti dengan nilai current rasionya ini lebih dari 1. Ya, berarti perusahaan tersebut itu memiliki persediaan yang cukup tinggi. Ya, memiliki nilai persediaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan kedua perusahaan yang lain. Nah, ini persediaannya cukup tinggi. Ya, berarti perusahaan ini masih harus mengelola kembali, meninjau kembali bagaimana persediaan itu bisa ya diputar dalam bentuk penjualan. Oke, nah itu contoh kesimpulan yang bisa saudara pakai ya untuk menilai bagaimana suatu perusahaan itu bisa disebut liquid, bisa disebut kondisi yang ya tidak terlalu liquid lah, atau mungkin ada kondisi yang kurang liquid. Oke, itu untuk contoh dari rasio likuiditas yang utama. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk yang selanjutnya akan saya bahas terkait dengan jenis rasio likuiditas tambahan. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah rasio perputaran piutang. Nah, rasio perputaran piutang ini digunakan untuk mengukur berapa kali piutang itu dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai. Nah, di sini maka kita perlu menghitung rasio perputaran piutang. Nah, di sini untuk rasio ini itu untuk menunjukkan likuiditas dari piutang ya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan membagi penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang dagang bruto. Ya, nah untuk perputaran piutang itu bisa juga disebut account receivable turnover ya perputaran, yaitu adalah net sales dibagi dengan average gross receivables.
Nah, hasil perhitungan itu dapat disajikan dalam waktu per tahun ataupun dalam hari. Nah, jika diukur dalam hitungan kali ya per tahun, nah tren penurunan rasio ini akan berdampak negatif pada suatu perusahaan. Artinya apa? Berarti kemampuan perusahaan untuk mengubah piutang menjadi kas itu menjadi lebih rendah. Ya, maka untuk perputaran piutang ini itu adalah dengan satuan itu adalah berapa kali dalam setahun. Ya, semakin kecil ya perputaran piutang berarti nanti akan mengakibatkan kemampuan perusahaan itu dalam mengubah piutang menjadi kas itu rendah. Kenapa? Dalam satu tahun itu nanti berapa kali piutang itu bisa diubah menjadi kas. Kalau semakin rendah, berarti piutang itu berputar sangat lama, ya tidak menjadi kas. Nah ini nanti juga dikaitkan dengan jumlah hari pengumpulan piutang, ya, yaitu dengan cara 365 hari dibagi dengan perputaran piutangnya. Sehingga dalam perhitungan ini ya jumlah hari 365 dibagi dengan perputaran piutang itu satu kali perputaran itu membutuhkan waktu berapa lama. Nah, itu akan tercermin dalam perhitungan yang kedua. Ya, yang ini disebut juga sebagai collection period. Ya. Nah, untuk collection period ini ya itu nanti dalam waktu hari. Ya, misalnya perputaran piutang itu katakanlah 10. Berarti dalam 1 tahun ya perusahaan itu akan melakukan pengumpulan piutang itu berapa hari untuk satu kali perputaran. Berarti ini adalah 37 hari untuk satu kali perputaran piutang. Ya. Jadi ini keduanya ini saling terkait. Jadi kalau saudara ingin menghitung dalam jumlah hari, saudara harus tahu dulu berapa perputaran piutangnya. Oke, ini kedua ini ya ini adalah satu kesatuan sehingga ini juga disebut sebagai rasio perputaran piutang. Untuk selanjutnya itu adalah rasio perputaran persediaan. Nah, ini kurang lebih sama, hanya yang kita gunakan itu adalah persediaan. Sehingga rasio ini itu untuk menunjukkan ya berapa kali ya biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Ya, seperti yang kita tahu, persediaan itu untuk diubah menjadi kas itu harus menggunakan beberapa effort gitu ya. Nah, di sini persediaan ini ya diubah dalam bentuk penjualan. Nah, rumusnya bagaimana? Yaitu adalah beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Ya, dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, rasio perputaran persediaan yang rendah ya akan menunjukkan bahwa lebih sedikit waktu yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Nah, tren penurunan perputaran persediaan ini ya umumnya menunjukkan peningkatan modal kerja. Ya, jadi nanti ada kenaikan dalam modal kerja. Nah, untuk rumus ya terkait dengan perhitungan hari itu sama menggunakan 365 dibagi perputaran persediaan. Nah, untuk angka 365 ini ya yang digunakan biasanya itu adalah 365. Tetapi bisa juga nanti kalau saudara menemukan suatu kasus, kemudian diminta dalam perhitungan satu hari itu menggunakan 360, maka saudara bisa menggunakan 360. Jadi tergantung case-nya. Tapi umumnya itu menggunakan 365. Ya, ini untuk rasio perputaran persediaan ya inventory turnover dan juga jumlah hari perputaran persediaan atau inventory turnover in days ya. Nah,
selanjutnya ya itu adalah rasio siklus operasi. Nah, rasio siklus operasi ini, ya ini kalau namanya siklus operasi berarti terkait dengan kegiatan operasi atau operating cycle gitu ya. Nah, ini adalah jumlah hari ya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi uang tunai. Kalau yang sebelumnya itu adalah rasio untuk perputaran piutang itu adalah mengubah piutang menjadi kas. Kalau untuk rasio perputaran persediaan itu mengubah persediaan menjadi penjualan. Nah, siklus operasi ini adalah gabungan dari ya jumlah collection period ya dijumlahkan dengan day of inventory ya. Jadi jumlah hari pengumpulan piutang atau collection period dijumlah dengan jumlah hari perputaran persediaan. Jadi di sini untuk memperlihatkan hasil atau menghitung jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah persediaannya menjadi uang tunai. Ya, dengan kata lain seperti yang saya sampaikan tadi bahwa periode antara tanggal perolehan barang sampai dengan terrealisasinya kas dari penjualan. Nah, biasanya siklus operasi bisnis ini ya itu berlangsung kurang lebih 1 tahun, ya kurang dari 1 tahun. Namun ada kasus-kasus tertentu yang memang pengecualian. Oke, jadi itu untuk siklus operasi. Ya, yang selanjutnya itu adalah perputaran utang dagang. Nah, untuk perputaran utang dagang di sini ya, ini dicari ya, yaitu dengan cara beban pokok dibagi dengan rata-rata utang dagang. Nah, ini digunakan untuk apa ya? Jadi untuk rasio perputaran utang itu digunakan untuk mengukur jumlah hari yang dibutuhkan atau yang rata-rata memang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar hutang kepada krediturnya. Ya, jadi ini kaitannya dengan bagaimana perusahaan itu membayar hutang kepada krediturnya, ya. Nah, secara umum ya, ini untuk rumusnya demikian, ya. Apabila nanti saudara menghitung lalu menemukan bahwa nilainya itu atau rendahnya nilai rasio ini, itu berarti penggunaan modal kerja itu sudah pada perhitungan yang tepat atau sudah cukup efisien. Namun rasio hutang dalam hari ya yang lebih besar itu tidak selalu menunjukkan bahwa posisi perusahaan itu buruk ya. Kenapa? Karena menunda pembayaran kepada pemasok hingga tanggal terakhir ya itu dapat dilakukan oleh perusahaan secara teratur untuk mempersingkat siklus konversi kas. Jadi, kalau memang ada perusahaan itu yang membayar pemasok ya kalau sebelum pada tanggalnya itu baik, tetapi kalau misalnya sampai dengan tanggal terakhir itu tidak apa-apa. Berarti perusahaan itu memang sudah mengatur ya kapan siklus konversi kasnya gitu ya. Jadi tidak selalu kalau misalnya harinya itu cukup besar, itu berarti perusahaan itu tidak baik dalam melakukan atau melakukan pembayaran kepada kreditur. Ya, mungkin ada perhitungan lain ya yang nanti akan mendukung perhitungan ini. Gitu ya. Oleh karena itu, analisis ini harus mencakup juga peninjauan untuk rasio likuiditas lain. Karena rasio hutang hari yang tinggi pada saat yang sama, posisi likuiditas yang buruk suatu perusahaan itu akan menunjukkan bahwa ia memiliki masalah dalam membayar hutangnya kepada kreditur. Ya. Jadi harus saling melengkapi gitu ya antara rasio likuiditas satu dengan yang lain. Jadi ini tidak bisa dianggap berdiri sendiri. Ya. Nah, ini untuk perputaran hari ini juga sama menggunakan 365
dibagi dengan perputaran utang dagang. Ya. Jadi kalau untuk rasio perputaran utang ini harus ditinjau juga dengan rasio likuiditas lain. Ya. Oke, ini untuk rasio tambahan ya. Nah, supaya saudara lebih memahami, saya akan ada contoh ya untuk rasio tambahan plus nanti dengan rasio utama ya. Akan saya jelaskan di Excel. Baik, saya akan masuk ke contoh ya untuk rasio likuiditas. Nah, contoh ini itu nanti akan meliputi rasio likuiditas yang utama dan juga tambahan. Nah, untuk contoh ini ya itu sudah ada di handout, hanya saya pindah saja ke Excel supaya saya lebih mudah untuk menyampaikan ke saudara. Nah, di sini sudah ada informasi ya terkait dengan laporan posisi keuangan baik itu di tahun 2017 akhir dan juga 2018 akhir ya. Kemudian ada juga laporan laba rugi di tahun 2017 dan di tahun 2018. Nah, ini soalnya cukup komprehensif ya, karena cukup detail gitu ya, tidak seperti yang sebelumnya, mungkin hanya contoh gitu ya di contoh sebelumnya. Oke, kita lihat di sini ada total aset lancar sekian ya, 25.500.000, 26.500. Kemudian total aset tetap sekian ya. Kemudian total asetnya adalah 107.500 dan juga 93.500. Lalu kita masuk ke liabilitas. Untuk liabilitas lancarnya 17 juta. Di tahun 2018 itu adalah 21 juta. Kemudian untuk liabilitas jangka panjangnya itu untuk di tahun 2017 40 juta. Kemudian di tahun 2018 ini adalah 30 juta. Lalu total ekuitas itu adalah 50.500.000. Kemudian di tahun 2018 itu adalah 40.500. Sehingga untuk total liabilitas dan juga ekuitas ini nilainya 107.500 dan 93.500. Nah, nilainya harus sama. Ya, baik itu di total aset dan juga di total liabilitas dan ekuitas. Lalu di laporan laba rugi ini ada laba kotor 50 juta, di tahun 2017, 2018 40 juta, laba usaha 20 juta, di sini tahun 2018 15 juta. Kemudian laba sebelum pajak itu adalah 14 juta di tahun 2017 dan 2018 adalah 10 juta. Lalu laba setelah pajak itu 8.400.000, kemudian di tahun 2018 nilai labanya itu adalah 6 juta. Oke, saudara diminta untuk menghitung rasio likuiditas. Oke, saya akan ke sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Wah, ini kalau saudara lihat pusing ya. Mohon maaf. Ini supaya saudara bisa lihat ya asal muasal angkanya dari mana gitu ya. Rumusnya lebih tepatnya itu seperti apa. Yang pertama dulu yang akan saya bahas itu adalah modal kerja. Modal kerja tadi di contoh sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu rumusnya adalah ya total aset lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Berarti nilainya adalah ya kita lihat di sini 25.500 dikurangi dengan 17 juta. Ya, maka ketemunya adalah 8.500.000. Di sebelah kanan sudah saya berikan untuk perhitungannya. Lalu di tahun 2018 itu adalah 26.500 dikurangi 21 juta. Ya, ketemu nilai modal kerja sebesar 5.500.000 di tahun 2018. Selanjutnya adalah current ratio.
Untuk current ratio itu nilainya adalah atau rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Aset lancar tadi adalah 25.500 dibagi dengan 17 juta. Maka ketemu nilainya 1,5. Ya. Kemudian untuk di tahun 2018 itu adalah ya 26 juta dibagi, sorry ini belum saya benarkan, dibagi dengan ya dibagi 21 juta. Maka ketemunya 1,26. Kalau angkanya banyak gimana Bu? Cukup dibulatkan 2 saja. Supaya kita juga lebih mudah dan lebih hemat dalam menulis angka. Cukup 2 angka di belakang koma. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah account receivable turnover. Nah, untuk ini ya caranya yaitu adalah penjualan. Ini ada rumusnya saya taruh di sini. Penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang dagang bruto. Nah, untuk di tahun 2017, karena ini tidak ada informasi di tahun 2016, maka rata-rata piutang dagang bruto ini kita gunakan untuk di tahun 2017 itu digunakan piutang dagang saja di tahun 2017. Ya. Berarti penjualannya itu adalah 160. Kemudian piutang dagangnya adalah 4.500.000. Maka rumusnya adalah nilai hasilnya adalah 36. Nah ini kalau nggak salah nilainya koma. Yang penting begini konsepnya, kalau itu nilainya 0,5 ke atas, maka silahkan dibulatkan ke atas. Sama seperti kalau secara matematika. Kalau misalnya di bawah 0,5, ya di bawah 0,5 ke bawah, itu berarti nanti dibulatkan ke bawah. Sama prinsipnya seperti matematika. Ya. Selanjutnya di tahun 2018. Nah, karena 2018 ini ada nilai piutang di tahun 2017. Maka di tahun 2018 ini harus kita rata-rata. Yaitu adalah nilai dari penjualan bersih dibagi dengan piutang dagang di tahun 2017 ditambah piutang dagang tahun 2018 dibagi 2. Ya. Maka ketemu nilainya ya 26 kali. Ya, berarti 26 kali. Nah, selanjutnya di poin 4 itu adalah account receivable turnover in days. Kalau tadi kan dalam bentuk berapa kali. Kalau ini kita lihat dalam bentuk berapa hari sekalinya. 1 kali perputaran itu berapa hari. Maka kita bagi hasilnya ya 365 hari dibagi berapa kali. Ya. Nah, maka ketemu 10 hari. Berarti setiap kali perputaran, 1 kali perputaran itu membutuhkan waktu 10 hari. Nah, untuk yang tahun 2018 berarti setiap 1 kali perputaran itu membutuhkan waktu 14 hari. Jauh lebih tinggi ya. Cukup tinggi. Ini ya, berarti lebih lama. Ya, lebih lama perputaran ini beredar. Oke, selanjutnya adalah merchandise inventory turnover. Nah, untuk merchandise inventory turnover ini ya, ini sama, hanya yang kita gunakan itu adalah beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Ya, ini. Nah, beban pokoknya itu adalah, kita lihat dari laporan laba rugi, 110 dibagi dengan persediaan di tahun 2017. Karena belum bisa dibagi rata-rata, karena kita tidak memiliki informasi di tahun 2016, ya maka kita hanya menggunakan di tahun 2017 saja. Ya. Selanjutnya
ketemu nilainya, 7 kali. Ya, 7 kali. Kemudian di tahun 2018 itu adalah nilainya untuk persediaannya itu 95 dibagi persediaan di tahun 2017 ditambah persediaan di tahun 2018 dibagi 2. Ya, maka ketemu nilainya 6 kali. Nah, kalau dikaitkan dengan hari, maka inventory turnover index-nya itu adalah untuk tahun 2017, berarti 1 kali perputaran persediaan itu adalah selama 52 hari. Ya, 52 hari untuk setiap kali perputaran inventory. Sedangkan di tahun 2018 ini meningkat dari 7 kali menjadi 6 kali. Walaupun 6 kali ini kecil ya, tetapi perputarannya jauh lebih tinggi. Yang tadinya 52 hari menjadi 61 hari. Oke, nah untuk hari kita pakai 365 ya, dibagi 7 dan juga dibagi 6 di tahun 2018. Lalu untuk operating cycle atau siklus operasi itu saudara tinggal menambahkan nilai dari account receivable turnover in days dijumlahkan dengan inventory turnover in days. Ya, maka totalnya 62. Kemudian kalau yang 2018 itu 14 hari ditambah 61 hari. Berarti sekali perputaran operasi itu untuk tahun 2017 butuh waktu 62 hari. Tetapi di 2018 itu meningkat jadi jauh lebih lama. Itu adalah 75 hari. Selanjutnya adalah quick acid test ratio. Ya, quick acid test ratio ini ya diperoleh dengan cara, kalau quick acid test ratio berarti kas ditambah surat berharga ditambah dengan piutang dagang dibagi dengan liabilitas lancar. Maka ketemu nilainya adalah ya ini tadi, ini saudara tinggal cek di dalam tabel laporan posisi keuangan ya, nilainya adalah 0,56. Di tahun 2014 turun menjadi 0,4. Lalu untuk cash ratio itu adalah kas dan juga surat berharga ya dibagi dengan liabilitas lancar. Nilainya adalah 0,29 di tahun 2017. 2018 itu adalah 0,14. Ya, semakin turun nilainya. Lalu yang selanjutnya adalah account payable turnover. Ya, account payable turnover ini adalah ya beban pokok dibagi dengan rata-rata utang dagang. Nah, karena di tahun 2017 itu belum ada informasi di tahun 2016, maka kita menggunakan langsung utang dagang di tahun 2017. Ya, beban pokoknya adalah 110 dibagi 10 maka 11 kali. Lalu di tahun 2018 itu karena sudah ada informasi di tahun 2017 atau ada informasi di tahun 2017, maka untuk rata-rata utang dagang itu adalah 10 juta ditambah 15 juta dibagi 2. Maka ketemu nilainya adalah 8 kali. Berarti kalau account payable turnover-nya diubah dalam hari, 1 tahun ya, 1 kali perputaran untuk account payable itu adalah selama 33 hari. Di tahun 2018 itu selama 48 hari. Ya. Nah, ini untuk perhitungan rasio likuiditasnya. Ya. Nah, tadi selama saya memberikan informasi terkait dengan perhitungan, sedikit-sedikit saya berikan kesimpulan terkait dengan hasil. Ya. Tapi kita bisa buat secara kesimpulan secara keseluruhan dulu. Nah, di sini meskipun secara sepintas perusahaan itu terlihat liquid, ya, liquid ini kita lihat dari kedua ini, modal kerja dan juga current ratio. Ya, modal kerjanya ada, tidak nol ya, lebih dari nol.
kemudian current rasionya itu lebih dari 1, maka ini bisa dilihat bahwa perusahaan itu sebenarnya kondisinya itu liquid, ya. Tetapi sebenarnya perusahaan itu tidak pada kondisi yang tidak liquid, gitu ya. Ada pada kondisi yang tidak liquid. Kenapa? Ya, yang pertama itu adalah kita lihat di bagian quick asset test ratio dan cash rasionya. Untuk cash rasionya saja deh, kita lihat dari cash rasio, yaitu adalah jumlah kas dan juga setara kasnya ya yang tersedia di dalam perusahaan untuk nantinya membayar liabilitas lancarnya itu yang ada itu tidak mencukupi gitu loh. Kenapa? Karena nilainya masih di bawah 1. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berarti liabilitas lancar ini nilainya jauh lebih tinggi. Ya. Selanjutnya, apabila setelah perusahaan itu menambah kegiatannya ya, dalam artian piutangnya itu ditagih gitu ya. Jumlahnya pun masih belum mencukupi. Kenapa? Karena quick asset test rasionya itu masih di bawah 1. Ya, meskipun kalau kita lihat secara mendalam lagi, ya piutang yang ada itu dapat diterima pembayarannya lebih dulu daripada pembayaran utangnya. Kita lihat collected period-nya itu adalah 10 hari ya dibandingkan dengan payment period-nya yaitu 33 hari. Ya, sehingga kalau kita lihat sebenarnya kalau perusahaan itu dapat uang itu dari piutang atau melakukan penagihan itu nilainya itu lebih dulu diterima dibandingkan dengan saat pembayaran utangnya gitu ya. Tetapi ini belum bisa dibilang cukup karena apa? Quick asset test rasionya masih cukup rendah. Ya. Selanjutnya adalah sementara pada persediaan yang ada itu tidak dapat diharapkan untuk membayar utang karena kebutuhan jangka waktu untuk penjualannya serta penagihan kasnya itu jauh lebih lama daripada jangka waktu pembayaran utang. Kita lihat untuk operating cycle, kalau saudara perhatikan, ini nilainya cukup tinggi. Jadi satu siklus perusahaan itu mengadakan kegiatan operasi itu adalah 62 hari. Tetapi pembayarannya itu 33 hari. Kalau kita lihat kembali, ini 33 hari. Kalau kita lihat kembali di inventory turnover-nya pun ini cukup tinggi. 52 hari. Berarti perusahaan itu ya melakukan kegiatan penjualan dari persediaannya itu membutuhkan waktu ya dari persediaan dijual itu adalah 52 hari. Jadi cukup lama waktunya. Ya, jadi tidak bisa perusahaan itu mengharapkan persediaan yang masih ada itu digunakan untuk membayar hutang karena waktu untuk merubah persediaan menjadi penjualan bahkan menjadi kasnya itu jauh lebih lama dibandingkan dengan pembayaran utangnya. Maka ini yang tadi saya bilang, kondisinya liquid ya. Tetapi kalau kita lihat secara mendetil ya dalamnya ini adalah perusahaan yang kurang liquid. Ya. Ini kasusnya sama seperti contoh yang PTA tadi. Secara umum dia liquid, tetapi kalau kita lihat, kita gali kembali, quick asset test rasionya bagaimana, cash rasionya bagaimana. Ya, kalau ini masih kurang dari 1, maka ini belum bisa dikatakan kondisi yang sangat liquid. Ya, tetapi kalau memang liquid secara umum karena ada modal kerjanya, kemudian current rasionya masih tinggi, kita harus lihat current rasio itu meliputi berbagai macam aktiva lancar, jenis aset aktiva lancar, baik itu yang dari mulai yang liquid sampai yang sangat tidak liquid ya, untuk aset lancar.
Oke, itu untuk contoh di rasio likuiditas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.